Salam Rahayu. Cerita mengenai Amba adalah cerita melodramatik. Maka saya mesti berhati-hati dalam bertuturnya agar nilai cerita tidak bias kemana-mana. Oke, saya akan awali dengan membuka kalimat seperti ini. Dan kereta yang membawa Amba telah meninggalkan Hastinapura. Gumpalan debu dan derak kereta sudah tidak terlihat dan terdengar lagi oleh Bisma yang memantau kepergian Amba dari cabang batang pohon asam dekat pintu gapura istana. Bisma turun dari pohon dan berjalan menuju pendapa istana, tempat Setyawati melepas Amba. Perempuan nekat. Coba dia mau ke pertapaan mana? Batin Bisma yang sebenarnya tidak tega juga setelah memahami perasaan Amba. Saya tanya ibu saja, dia mau kemana? Pikir Bisma. Bisma sudah berada di hadapan ibunya, yang wajahnya kuyu dan matanya tampak lebam, akibat tangisan memikirkan Amba dan pertengkarannya dengan anak tiri sekaligus pesumpah hebat Bisma. Mohon maaf ibu, saya ingin bertanya, kemana sebenarnya tujuan diajeng Amba? Tanya Bisma. Mengapa kemarin Nanda tidak bertanya langsung kepadanya? Bukankah kemarin kalian sempat berpapasan? Tanya balik Setyawati. Tidak tega ibu, jawab Bisma polos. Itu bukan jawaban seorang kesatria, tanggap Setyawati cepat. Nanda bisa mengungkapkan rasa tidak tega setelah masalah terjadi. Amba itu wanita, seperti ibumu ini, punya rasa, punya harapan, dan Nanda sudah memupus harapannya dengan ketegaanmu, ucap Setyawati lanjut. Keputusan saya bukan didasari tega dan tidak tega ibu, ucap Bisma dengan nada dalam. Pijakan saya adalah ngugemi, menjaga marwah sumpah. Jadi tidak secuil pun niat untuk menyakitinya, terlebih menyakiti wanita. Saya sangat menjunjung tinggi harkat wanita, kilah Bisma. Tapi nyatanya kan Nanda sudah menyakitinya, tanggap Setyawati. Bisma terdiam, kepalanya seolah ketiban godam, terasa pening dan berat. Tiba-tiba terdengar suara pemecah kebekuan dari arah pintu masuk pendapa. Hal yang terkandung dalam memegang sumpah memang beraneka. Tapi cobalah mengerti dari sisi Pangeran Bisma. Dia menjaga marwah sumpahnya. Itu berarti dia menjaga kesatriaannya. Juga beliau laki-laki sejati. Janganlah persoalan ini dibuat ruwet. Urusan ini semua sedang dalam proses menjadi baik. Percayalah padaku, kata Maespati yang tanpa diduga muncul di pendapa Hastinapura. Hubungan kakak beradik antara Maespati dan Setyawati atau Gandawati ini nanti akan saya buatkan konten khusus yang terkait dengan asal-usul kedua tokoh itu dan alasan mengapa dalam Bharatayuda kerajaan Wirata mendukung kubu Pandawa. 2 hari setelah kepergian Amba, para pengawal Amba melapor pada ratunya yaitu Setyawati dan kepada pangerannya yaitu Bisma yang sedang berbincang dengan Pangeran Maespati. Gusti Ratu, kami mau melaporkan bahwa kini Gusti Ayu Amba berada di pertapaan di tengah hutan Hodrapanawa, kata sang pengawal. Setyawati merasa lega mendengar kabar tersebut, sementara Bisma tampak cuek saja. Beritahu Biung Emban untuk mempersiapkan beberapa pakaian komplit untuknya, lalu besok lusa kamu kirim ke sana, perintah Setyawati. Mohon ampun Kanjeng Ratu,
Raden Ayu Amba pesan agar dibawakan saja baju-baju dan selendang serta kain jarit putihnya. Kata beliau, baju-baju tersebut tersimpan di lemari yang berkayu gaharu, kata sang pengawal. Oh ya sudah, mana Biung Emban? Panggil kemari, ucap Setyawati. Biung Emban pun kemudian datang dan memperoleh tugas mempersiapkan busana Amba. Sendika dawuh Kanjeng Ratu, ucap sang Biung Emban lalu undur dari hadapan Setyawati, Bisma, dan Maespati. Demikian cerita episode kedua mengenai gugatan Amba pada Bisma. Sampai bertemu pada episode ketiga. Terima kasih sudah mengikuti cerita saya dengan penuh kesabaran. Salam Rahayu.